Pada pagi hari ini tema kita itu bukan kehendakku. Kalau lihat dari tema ini apa sih ya? Kok bukan kehendakku? Ya, bukan kehendak saya, bukan kehendak setiap kita ya. Apakah itu yang terjadi ya? Berharap supaya apa yang terjadi itu bukan kehendakku. Apa itu tema kita? Ya, tema ini agak mungkin memikirkan kita waktu duduk, apa maksudnya bukan kehendakku? Ya mungkin ya kita hidup ini kan memang bukan kehendak kita. Mungkin berpikir ke situ ya tema kita. Tidak. Kita akan temukan kuncinya apa yang dimaksud dengan tema bukan kehendakku. Setelah kita membaca beberapa bagian, mungkin nanti di pertengahan, oh iya maksudnya itu. Ya, jadi jangan main tebak-tebak buah manggis. Ya, jadi kita ikuti dahulu dari mulai tema pembacaan firman Tuhan yang tidak nyambung mungkin dipikir kok bukan kehendakku, kok temanya ini ya. Dan bagian ini jarang sekali saya katakan, bukan tidak pernah. Jarang dibuka, jarang dibahas, jarang dikupas. Jadi seringkali kalau ditanya ini apa sih maksudnya? Mikir bingung apa ya maksudnya. Kita akan belajar ya. Sederhana tapi saya berharap ini bisa dimengerti. Kalau kita nggak mengerti nanti kita suka salah mengerti. Salah mengerti akhirnya kita salah paham. Jadi mari bukan teman-teman maaf ya. Mari jemaat sekalian kita mempelajari bukan kehendakku. Dan bagian daripada firman Tuhan ini ada 3 bagian yang sama di dalam Injil yang membahas hal yang sama. Tetapi ketiga bagian ini juga itu bisa saling melengkapi. Ya. Nah, Musa hanya mengambil dari Markus pasal 3 ayat 31 sampai dengan 35. Kalau di dalam Alkitab itu biasanya ada judul perikop. Kemudian perikop itu ada ayat-ayat yang berhubungan. Ya, yang saling berhubungan. Ada 2 bagian Injil, ada 2 bagian surat yang saling berhubungan. Jadi kalau kita baca Alkitab, pakai Alkitab itu kita harus perhatikan baik-baik ini apa maksudnya ya. Saya sedang belajar mengajar anak-anak buka Alkitab ya dari mulai anak SD kelas 1 sampai dengan kelas 6 ya. Dan kita juga jemaat belajar kenapa ada ini ya, kenapa ya kok begini ya. Nah sekarang hari ini ada 3 bagian ayat itu yang sama. Tapi tadi saya katakan saya akan membacakan di dalam Markus pasal yang ketiga. Ayat yang ke-31 sampai dengan ayat 35. Silahkan ya jemaat yang ada di lantai 1, 2, dan 3 untuk boleh membukanya. Ya, saya akan membacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Yesus dan sanak saudaranya. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia, manggil Yesus. Ada orang banyak duduk mengelilingi Yesus. Mereka berkata kepada Yesus, lihat, ibu dan saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Ayo jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Dia melihat kepada orang yang duduk di sekelilingnya itu dan dia berkata, ini ibuku, ini saudara-saudaraku. Siapa? Terakhir Yesus mengatakan, barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Ada yang mau ketemu? Ya, satu gambaran ini pejabat ini. Ya, mungkin orang kaya sudah jadi direktur
Datanglah keluarga dari kampung bawa ayam, bawa kacang panjang, bawa kangkung gitu ya. Terus bilang dari luar satpam, Pak, Bu, itu ada keluarga ibu dan saudara ibu datang mau ketemu sama ibu. Terus ibuku, saudaraku. Gimana kira-kira kalau kita mendapatkan jawaban seperti itu? Negatif nggak? Negatif kan? Apakah Yesus begitu? Pertanyaan saya. Apa Yesus begitu kepada ibunya dan saudaranya? Gak mau menjumpainya? Hah? Wah, Ibu tunggu dulu. Ya, saya mau cerita dulu. Supaya kita paham ini Yesus maksudnya apa. Ya, saya akan memperkenalkan dulu. Ini keluarga sedarah sedaging. Keluarga jasmani saya. Ya, jadi saya 7 bersaudara, satu adik saya sudah meninggal lebih dulu. Ya, dan ini adalah keluarga saya. Ini semua, ini ibu saya tuh saya gitu loh maksudnya. Ya, nah, ini Muse, bukan ibunya saya, bukan. Ini ibu ya. Nah ini, ya ini paling besar saya. Ini adik saya paling kecil waktu saya terakhir sebelum saya berangkat ke Kalimantan. Ya, saya bilang Cici akan berangkat. Ya, Cici mau kamu terakhir. Anak terakhir nomor 7 kamu sudah menikah karena sudah pacaran lama. Kamu mau menikah kapan? Akhirnya jadi ya. Nah, ini ya jadi ini adik-adik saya, ini saudara keponakan semua, ya. Adik saya ada satu di Jambi, satu keluarga. Jadi ini keluarga sedarah sedaging, ya. Ini juga sama, ya. Ini ada keponakan-keponakan ini. Ya, inilah keluarga sederhana kami. Keluarga jasmani. Ya, sedarah sedaging. Perhatikan kata-kata Muse, ya. Ini adalah keluarga Muse, sedarah sedaging. Secara jasmani, saya punya keluarga jasmani saya ini. Ya. Kemudian saya berlanjut, ya. Kemudian saya perkenalkan keluarga saya yang berikutnya. Ini keluarga saya. Saya bilang ini keluarga saya. Boleh nggak saya bilang ini keluarga saya? Boleh nggak? Boleh lah. Ya, ini keluarga saya. Tapi bukan keluarga sedarah sedaging. Tapi ini adalah keluarga yang khusus Tuhan berikan di dalam hidup saya. Tapi saya tidak selingkuh kan? Betul nggak? Ini bukan bicara masalah perselingkuhan. Tapi saya punya keluarga yang lain. Ini anak saya paling besar. Ya, anak saya paling besar walaupun saya tidak melahirkan dan tidak punya suami. Jadi jangan bilang nanti ya, suaminya Muse mana kok punya anak paling besar sih? Wah gitu, jangan berpikir gitu dulu, ini anak Muse. Ya, ini suaminya, ini anak Muse, ini gak tahu Tuhan memberikan yang pas sekali. Satu Marta, satu Maria. Ya, Marta dan Maria. Jadi ini Marita, ini anak-anaknya dan ini siapa? Ibu. Jangan salah lagi. Ya, nah kemudian Tuhan kirim lagi. Ini sebenarnya banyak ya keluarga saya itu di setiap kota ada gitu benar. Tapi ini yang dekat saja ya supaya singkat begitu ya. Kemudian ini keluarga saya. Sebelum saya berangkat saya punya keluarga lagi ya. Keluarga yang baru lagi ya. Nah, ini adalah keluarga yang saya sebut tadi Maria, tadi Marita ya. Ini Maria. Kok bisa begitu ya? Saya juga nggak tahu ya. Tuhan luar biasa. Dan ini adalah suaminya ya. Ini adalah Stephen, ya Stephen. Jadi saya mengenal keluarga ini pertama kali dengan suaminya, Stephen. Saya dekat sekali. Jadi dari pertama dia sakit, saya datang dia sakit, saya support, saya bilang kamu harus jadi saksi. Dia semangat, perpanjang umurnya, ya. Tapi Tuhan berkata lain. Dalam usia yang cukup muda, Tuhan memanggil dia. Sehingga keluarga kami tinggal segini. Semuanya perempuan. Anak 3 perempuan, kemudian Maria dan Stephen ketika itu dipanggil Tuhan. Dan saya sendiri yang menguburkannya. Dan yang terakhir saja, saking banyaknya itu keluarga ya. Ini yang terakhir ya, ketika ini adalah hamba Tuhan ya.
dia adalah yang paling dekat ya dengan saya bimbing dia. Dan pada akhirnya saya sudah punya cucu yang kedua nanti akan lahir lagi ya, cucu paling kecil. Itulah keluarga saya ya, keluarga saya. Tadi saya berkata, saya menceritakan ada keluarga jasmani, ada keluarga sedaging, sedara, dan keluarga-keluarga ini keluarga apa? Itu pertanyaannya bukan? Apakah boleh kita punya keluarga yang lain? Tentu boleh, bukan keluarga dalam arti selingkuhan, bukan ya? Kita tidak bicara itu. Tapi kita bicara masuk ke dalam konteks yang tadi, yang Tuhan katakan tadi, ibumu, saudaramu mencarimu. Jadi maksudnya apa dengan gambaran ini? Bahwa di dalam hidup manusia ada keluarga sedarah, ada keluarga sedaging yang kita sebut saja keluarga jasmani kita. Ya, karena manusia ini terdiri dari tubuh, roh, dan jiwa. Secara jasmani ketika kita bertumbuh menjadi dewasa ada kerinduan untuk kita punya keluarga dan berkeluarga. Betul? Ya. Anak-anak muda di sini yang belum berkeluarga pasti pengen berkeluarga. Kapan saya dapat teman hidup? Itulah keluarga, membentuk keluarga jasmani, membentuk keluarga sedarah sedaging. Tetapi orang seringkali tidak menyadari atau ini adalah keluarga yang istimewa sebagai orang Kristen. Seorang Kristen bukan hanya punya saudara-saudara sedaging. Orang-orang pada umumnya bangga kalau dia ini keturunan dari seseorang pejabat, seorang punya jabatan, seorang pendiri agama, walaupun pendiri agamanya udah 80 sudah generasi ke-87 dia tetap bangga saja. Kita lihat itu. Ada keluarga yang lain. Maka dikatakan di sana waktu Yesus di dalam Markus 3 ayat 31 dikatakan di situ ya. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Jemaah sekalian, ayat 31 ini sebelumnya Mama atau Maria dengan saudara-saudara itu sudah mencari Yesus. Itu ada di pasal 20-21 kalau kita buka. Di situ saking sibuknya Yesus sampai dikatakan dalam firman Tuhan, dia tidak sempat makan. Kemudian mama papanya datang. Sampai di situ Yesus dikatakan dia itu membuat satu mukjizat, itu mukjizatnya dari kuasa Beelzebul, kuasa penghulu setan. Jadi mamanya ini dengan saudaranya, saudara Yesus menurut Katolik dia tetap perawan. Tetapi sesungguhnya kita lihat sejarahnya, dia punya anak kembali dari Yusuf. Ada 4 anak dari Yusuf. Ya, ada Yakobus, Yoses, ya, kemudian ada Yudas dan ada Simon. Itu ada saudara-saudaranya lagi. Ya, dan dia mencari itu. Ya udah ini kamu tuh kecapean, kamu itu sudah melayani, dituduh, disalahpahami, sudah kamu pulang aja dulu. Karena di situ waktu itu Yesus ada di rumah seseorang yang ada di Kapernaum. Nah, selanjutnya setelah ada perdebatan di situ, ada ahli Taurat, ada murid-murid Yesus, ada orang banyak. Yesus datang. Mau membawa dia suruh pulang. Yesus bukan anak yang 12 tahun yang waktu pertama ketemu, ya kan? Bawa pulang. Tidak. Yesus ketika itu sudah berusia 30 tahun dan panggilan dia adalah Mesias, Juru Selamat. Dan adik-adiknya ini dan termasuk Maria belum tahu panggilan dia. Karena pada saat itu mereka juga belum bertobat, belum percaya kepada Yesus.
Jadi dia berpikir perasaan seorang ibu mana yang tega melihat anaknya diperlakukan begitu, belum makan tetap melayani, disalah pahami. Ini datang pulanglah. Tapi kaget sekali. Ibu yang sedemikian mengasihi, saudara-saudara yang mengasihi, jauh-jauh datang deh. Yesus mengatakan bagaimana? Yesus menjawab, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Pertanyaannya, apakah Tuhan Yesus tidak menganggap penting hubungan keluarga? Apa begitu? Yesus tidak menolak keluarganya, jemaat sekalian. Yesus tidak menyatakan hubungan keluarga itu tidak penting. Tidak. Tapi posisi Yesus sebagai juru selamat, dia yang diutus oleh Allah melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Dia harus berkhotbah, dia harus mengajar, dia harus menyembuhkan, dia harus mengusir setan-setan untuk menyatakan kemuliaan Allah. Sama ketika saya melayani. Saya melayani sampai saat ini sudah 30 tahun. Di beberapa gereja. Dan ketika adik-adik saya tahu, saya bilang, Cici nggak bisa. Ya, pulang seenaknya. Maaf, Cici nggak bisa dibonceng oleh kamu seenaknya. Loh, kenapa Ci? Bukankah saya ini adik? Bukankah Cici yang ada adik-adik Cici di Bandung itu adalah adik-adik Cici? Betul. Tapi panggilan saya sebagai hamba Tuhan, tidak mungkin saya dibonceng sama kamu. Nanti laki-laki ini, masa saya harus bilang ini adik saya, ini adik saya? Kan tidak mungkin saya bilang. Ya, kamu bisa bilang ini adik. Iya, tapi begitu lewat itu jemaat banyak, itu masyarakat kenal Cici sebagai hamba Tuhan. Kemudian dia bilang, loh itu Ibu Ripka itu musuh dibonceng sama laki-laki ini. Minggu depan ganti lagi laki-lakinya. Betul? Adik saya bilang kepada adik saya, maaf ya, saya nggak mau dibonceng. Saya motor sendiri. Saya biar bawa setir mobil sendiri. Biar saya jalan kaki nggak apa-apa. Itu bukan menyatakan bahwa saya nggak penting. Keluarga jasmani saya nggak penting. Bukan itu masalahnya. Lalu apa? Yesus sedang menegaskan bahwa bagi dia bukan keluarganya, keluarga jasmani ini yang utama ketika Tuhan sekarang mengutus dia ke tengah-tengah dunia untuk menyelamatkan manusia. Sehingga dia mengatakan, aku sekarang untuk semua orang, untuk dunia ini. Tugasku bukan untuk keluarga yang utama ini. Yesus sedang mengajarkan mereka pelajaran yang penting. Pelajaran apa? Kemudian Markus 3 ayat 34. Ia melihat kepada orang yang duduk di sekelilingnya. Berarti ketika Yesus sedang mengajar di rumah itu penuh sekali. Ada ahli Taurat, ada orang banyak yang sakit dibawa, yang kerasukan dibawa kan? Ada murid-murid Yesus. Kemudian dia berkata begini. Ini ibuku. Dan ini saudara-saudaraku. Saudara paham sini? Dia mengatakan, ini ibuku. Ini adalah saudara-saudaraku. Bukan berarti itu bukan. Itu adalah keluarga jasmani. Ya, tetapi Yesus sedang memikirkan, Tuhan Yesus sedang mengajar, tadi saya katakan, dengan keluarga yang lain. Yaitu ada keluarga sedarah, betul. Ada saudara sedaging, betul. Itu adalah kakak, adik kandung. Tetapi
ada yang kedua, yaitu saudara seiman. Atau saya singkat, keluarga rohani. Bapak, Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, sadarkah? Ketika saudara dan saya memutuskan ikut Yesus, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Dan ketika itu kita berkeluarga, dan keluarga itu dinamakan keluarga rohani. Sadar atau tidak sadarkah kita? Sekarang punya keluarga yang baru. Yang kita tidak pernah anggap. Kita lebih berfokus kepada keluarga jasmani kita. Apa yang menjadi kehendakku, cita-citaku, harapanku. Orang tua kehendakku apa? Saya mau jadi dokter, nggak jadi, kamu harus jadi dokter. Saya nggak jadi artis, kamu harus jadi artis, betul? Kehendakku. Di dalam keluarga jasmani itu banyak sekali kehendakku, kehendak anak nggak diturutin, dibilang papa kuno, mama papa jahat. Itu kehendakku. Di dalam keluarga jasmani dipenuhi dengan kehendakku. Tapi tema saya tadi bukan kehendakku, berarti bicara tentang keluarga yang baru ini kita. Ketika kita memutuskan, aku percaya Yesus. Kita tidak pernah terhubung satu sama lain sebagai saudara seiman. Cuman ini siapa? Saudara seiman. Saya tidak pernah mengatakan kepada keluarga baru saya ini saudara seiman saya. Tidak, ini adalah keluarga saya, anak rohani saya, cucu rohani saya. Salahkah saya mengatakan demikian? Tidak, karena saya sadar bahwa ketika saya melayani Tuhan, ketika saya bertemu Tuhan, ternyata ada keluarga baru. Dan keluarga baru itu keluarga besar. Satu gereja, masing-masing gereja itu adalah keluarga rohani masing-masing. Jemaat yang sudah biasa ibadah di sini, dibaptis di sini, di sini, ini adalah keluarga rohani kita di sini. Ini satu keluarga rohani yang tidak pernah diakui keberadaannya selama ini, betul? Betul tidak? Oh iya, ini keluarga rohani. Keluarga rohani ini adalah keluarga yang dibentuk iman kepada Kristus Yesus. Ini yang Yesus bicara. Nah, ketika ini adalah keluarga rohani, bukan lagi kehendakku dikatakan, kehendak papa, kehendak mama, anak semua ini punya kehendak di keluarga jasmani, silakan. Tetapi ketika kita percaya Yesus, ketika kita ada di dalam keluarga rohani ini berbeda. Bukan hanya keluarga rohani, bukan karena saudara seiman. Tetapi dalam firman Tuhan selanjutnya dikatakan ayat 35. Perhatikan ayat ini yang terakhir. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Perkataan barang siapa. Ini menyatakan bukan satu dua orang, bukan pilihan khusus. Tetapi kesempatan ini diberikan untuk semua orang dari dulu sampai saat ini. Barang siapa yang mau percaya kepada Yesus, engkau punya keluarga yang baru, engkau punya keluarga rohani. Karena manusia dari tubuh, roh, dan jiwa. Jiwa ini mungkin kita punya belahan jiwa kita, suami kita. Tapi kita punya keluarga jasmani, kita punya keluarga rohani. Karena hubungan kita dengan siapa? Dengan Kristus. Tetapi tidak berhenti sampai hanya saya seiman, berarti saya satu keluarga, tidak berhenti. Tetapi ketika sama dengan keluarga jasmani, maukah saudara punya anak dari dulu kecil terus? Mau nggak? Kasih makan setiap hari kecil aja tetap. Gak ada pertumbuhan. Sedih gak? Sedih. Kalau saja proses dari keluarga jasmani mulai dari mengandung, lahir, besar, kecil, menikah, udah sekolah selesai menikah punya cucu, meninggal. Itu proses.
proses keluarga jasmani. Tapi keluarga rohani ini perlu bertumbuh tidak? Nah ini yang seringkali kita tidak memikirkan hal itu. Maka ini dikatakan dalam ayat 35. Barang siapa tidak berhenti di situ. Kita semua adalah keluarga rohani. Kita semua. Termasuk saya adalah ibu rohani. Ya, saya jangan diganti nama ya. Rohani itu adalah bersifat spiritual ya. Ini adalah ibu rohani. Kalau nanti ketemu ini siapa? Enggak perlu Bapak Ibu dikasih tahu. Ini nih pendeta. Saya enggak. Saya terus terang enggak suka sebenarnya. Saya bilang kepada jemaat saya bilang jangan sebut pendeta. Bukan saya malu. Biarlah mereka tahu hidup saya. Apakah sebaik itu. Daripada saya disebut pendeta tapi hidup saya tidak seperti pendeta. Seperti perampok. Ya kan? Saya bilang kepada jemaat saya, bukan jemaat sini saja, tapi jemaat yang biarlah kenalkan nama saya Muse. Ya, biar mereka terima aja Muse, walaupun mikir Muse itu apa gitu ya. Saya tuh pengen diterima sebagai rakyat biasa, sebagai masyarakat biasa, bisa bergaul bersama mereka, bisa diterima, itu lebih senang daripada nama pendeta, tetapi aduh kelakuannya, kata-katanya, udzubillah minais apalah ya. Ini adalah keluarga rohani. Jadi kita semua keluarga rohani. Tapi tidak berhenti hanya seiman. Tetapi dikatakan di situ melakukan kehendak Allah. Apa yang dimaksudkan dengan kehendak Allah sekarang? Lukas pasalnya yang ke-8 ayat 21 menjelaskan di sini. Tetapi ia menjawab mereka, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka. Perhatikan. Mereka yang mana? Yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Ya. Jadi kalau melakukan kehendak Tuhan itu apa? Ketika kita sebagai satu iman sudah menjadi satu keluarga, dengar apa firman Tuhan katakan, dengar firman Tuhan. Tapi bukan hanya didengar karena punya telinga. Tapi dengarkan. Ketika kita mendengarkan, berarti kita melakukan apa yang diperintahkan firman Allah. Ada yang berani? Seorang komandan bicara, saya pernah pelatihan komandan. Kadang sampai tengah malam saya baru bisa pulang. Secara fisik, mental, spiritual. Jadi begitu dikatakan, sudah tempat gerak. Istirahat, saya gak berani. Istirahat tempat gerak. Gak berani saya. Begitu dia bilang, sudah tempat gerak. Jawab gerak. Gagah gak saya? Itu sama komandan. Mana ada di dalam ketaan berarti. Merangkak, merayap. Merayap mau gak mau. Biar basah, dingin, gak tahu. Betul? Itulah. Lakukan apa yang jadi kehendak Allah. Apa yang didengarkan. Lakukan. Apakah kita keluarga rohani kita? Keluarga gereja kita. Keluarga yang lebih kecil lagi. Yaitu cross. Itu keluarga. Lebih kecil lagi. Di mana papa mama adalah orang-orang yang percaya menyatu di dalam keluarga jasmani di situ. Apakah kita adalah orang yang mengatakan apa yang jadi kehendakmu Tuhan itu yang aku lakukan. Apa yang firman Tuhan katakan hari ini saya akan lakukan Tuhan. Banyak orang Kristen, orang percaya. Hanya punya dan hanya yang utama bagi dia. Yang hanya diperhatikan hanya keluarga jasmani. Ketika dia diajak ke gereja, mesti diingatkan. Ketika dia ikut cross, ada cross di sini. Belum tergerak tuh hatinya. Itu bukan keluarga saya hanya ini. Lihat ini. Keluarga rohani. Dipersatukan karena iman kepada Kristus Yesus. Tetapi dia bertumbuh. Dia mendengarkan.
Dia itu paling orang yang berubah dalam kondisi rohaninya berubah. Itu gampang sekali kelihatan. Dia punya ketertundukan. Bukan pemberontakan. Ini mau, wah gitu emosi. Kita turutin aja. Kita ikut saja, kita taat. Kita gak pernah tahu. Sama saya pun demikian. Ketika saya punya keluarga rohani pertama kali, saya tidak pernah meragukan pemimpin saya, pemimpin rohani saya lakukan. Karena ini benar, mengubah hidup saya. Tapi tidak selesai sampai di situ Bapak Ibu sekalian. Ya, tadi saya katakan seiman, tetapi inilah yang menjadi dasar. Ya, yang saya katakan dasar utama ini harus diikat keluarga rohani itu oleh apa? Keluarga rohani adalah keluarga yang memprioritaskan melakukan kehendak Allah, bukan kehendakku. Nyambung sekarang temanya? Ya, ketika kita berada di dalam kelompok gereja, kelompok kos, saya punya ambisi, saya punya ini, saya mau itu, saya mau ini. Apakah itu prioritas adalah kehendak Allah? Jangan-jangan terselip kehendakku. Ya? Nah, kemudian hanya mereka yang mendengar lanjut. Tadi saya katakan mendengar, dia melakukan. Melakukan berarti itu taat hidupnya. Kalau dia taat, yang berarti dia punya hubungan pribadi dengan Allah. Jadi ketika kita dibawa di dalam keluarga, ada keluarga rohani ini kita dibawa semakin intim dengan Tuhan ketika kita mau melakukan kehendak Tuhan. Ya, iman tanpa ketaatan bukan merupakan pilihan dalam keluarga rohani. Di dalam keluarga rohani Allah, dia tahu ada iman. Dia tahu harus melakukan. Dia mendengar firman ini. Dia taat. Adakah itu di dalam diri kita? Ketaatan itu. Kenapa? Karena Yesus sendiri telah memberikan teladan di dalam hidupnya. Dalam 2 ayat saja saya ambil dari Yohanes. Itu dikatakan, Yohanes 4 ayat 34 mengatakan, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Itu Yesus. Lakukan dulu dia. Dia melakukan kehendak Allah. Dia katakan sehari-hari ketika saya ada di dunia ini, saya tahu siapa yang mengutus saya dan saya akan selesaikan tugas dari Tuhan. Itu baru satu ayat. Ayat yang kedua yang saya ambil, yaitu Yohanes pasal 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Beda? Ketika saudara ada di sini, di keluarga jasmani, kehendakku yang jadikan, aku mau begini keluargaku, aku mau begitu, silahkan. Bebas kok. Tapi ketika kita percaya Yesus, kita punya keluarga rohani. Kehendak siapa yang dilakukan sekarang? Hah? Kehendak Tuhan. Apa yang didengar? Taat, lakukan. Karena iman kita harus terus meningkat. Ya, meningkat sampai kepada ketaatan. Saya pertama kali datang ke sini. Saya lihat, saya hanya memperhatikan beberapa lama, mungkin sebulan lah. Saya melihat, saya turun ke bawah, saya berebut kayak di bioskop. Tabrakan dengan jemaat mau turun. Kemudian saya bilang kepada jemaat, jemaat minta tolong ya, kalau kita pulang dari ibadah, biarkanlah gembala dan hamba Tuhan ke bawah dulu. Dan mulai, bukan menghitung sebenarnya, memberkati setiap jemaat yang pulang. Tuhan berkati, Tuhan berkati. Betul gak? Bukan tabrakan di tengah jalan. Nah, puji Tuhan. Gak lama kok, sekitar 2 minggu, 3 minggu, semua sudah rapi. Itu dikenal di gereja lain. Oh rapi sekali, musuh ada tamu di sini datang. Iya, mereka tidak akan bergerak saya bilang kalau saya belum turun ke bawah. Wah, jemaat yang taat. Amin.
Amin. Dulu yang terlambat itu mungkin bisa 50. Sekarang kalau terlambat ibadah sudah berkurang. Ya, kalau dulu 50 sekarang 55. Enggak. Ya, sekarang mungkin sekitar 5 bisa dihitung begini. Jemaat yang taat. Inilah keluarga Allah. Bagaimana pemimpin itu harus membawa jemaatnya untuk taat. Ini adalah puncaknya di mana Kristus itu taat sampai mati di atas kayu salib. Nah, kita sekarang keluarganya bagian daripada keluarga Allah di mana ketaatan kita. Janganlah penuh amarah dan pemberontakan. Minta ampun pada Tuhan. Ya. Iman kita harus terus meningkat sampai kepada ketaatan. Orang Kristen yang taat itu aktif mendengarkan dengan penuh perhatian kemudian melakukannya. Karena kenapa? Taat yang diterjemahkan di dalam bahasa dari Ibrani ke bahasa Inggris itu obey. Obedience. Itu berkaitan dengan to hear. Pay intention. Yang berarti mendengarkan, melakukan. Memberi perhatian. Itu ketaatan. Jadi ketaatan yang aktif. Bukan ketaatan ya, datang hari Minggu, ya musuh saya ibadah. Ya musuh minggu depan saya enggak ibadah, saya ada di luar negeri. Ya boleh. Jangan keluar satu, ini satu lagi. Enggak ada pertemuan cross, enggak ada pertemuan dalam keluarga, ada mesbah keluarga. Itu yang membawa kita semakin dekat dengan Tuhan dan semakin dengar, to hear, pay attention Tuhan. Saya memberikan perhatian yang khusus buat Tuhan. Jadi diharapkan minggu depan sudah mulai berubah, tidak ada lagi kalau ibadah begitu masuk mulai gadget dipegang, ini mainan begini, ini apa begitu. Ini bukan warnet. Ini tempat ibadah. Kalau memang belum siap untuk ibadah, lebih baik di luar mainlah sepuasnya dulu. Setelah tadi nanti ibadah tinggal berapa menit mau masuk silahkan. Tapi ketika kita ada di gedung gereja ini adalah keluarga Allah yang sedang berkumpul, mau bertemu dengan Allah, puji Allah. Jangan lagi pegang, jangan lagi bermain, jangan lagi bermain game, jangan lagi ke Shopee-Shopean. Apa itu Shopee? Shopee ya betul ya. Ke Shopee-Shopean, ke Lazadaan, tidak usah, nanti saja. Apa nggak ada waktu? Ini, beri perhatian yang khusus buat Tuhan. Akhirnya, kesimpulannya, 3 hal yang kita belajar. Melalui hal ini, hari ini kita belajar dengan satu tema. Bukan kehendakku. Kehendak siapa jadinya? Kehendak Tuhan. Mendengarkan, melakukannya. Terus meningkat. Bukan mendengarkan, hanya dengar, tapi menjadi taat. Kita belajar. Yang pertama, Yesus mengajarkan suatu paradigma baru tentang keluarga. Yang didasarkan pada ketaatan kepada kehendak Allah. Jadilah kehendakmu Tuhan di dalam hidup saya. Ya. Kedua, gereja itu adalah komunitas Kristen yang adalah keluarga baru dalam Kristus. Ya, ini gereja adalah komunitas besar yang Tuhan izinkan kita satu keluarga. Coba lihat sekarang di samping kiri kanan itu saudara siapa? Saudara sedaging, saudara atau saudara seiman? Coba lihat, pernah dilihat enggak? Disalamin enggak? Disenyumin enggak? Ya, bagus. Ingat, kita punya keluarga jasmani, kita punya keluarga rohani, amin. Keluarga rohani yang ketiga, sebagai komunitas rohani. Adakah di gereja kita komunitas rohani? Ada Muse. Tapi sebelum saya ada di sana, masih keras hati, masih malu ya. Saya rendah diri, ini siapa, keluarga siapa? Ini keluarga rohani. Coba bilang kepada yang sebelah kanan, kau adalah keluargaku.
Ya, coba keluargaku, mana keluarganya? Bilang kepada yang di depan, itu keluargaku. Ya, keluarga rohani, ya. Boleh lupakan yang semuanya tadi. Yang tadi yang pertama sudah lupa, oke lah, ya. Tetapi ini yang 3 dibawa pulang. Sese, 3 sese. Seiman, apa? Seiman, sehati, sejalan. Coba, sesenya nanti dijelaskan. Ini terakhir, bawa pulang. Bawa pulang apa? Sese, apa? Seiman, ini keluarga rohani. Seiman, sehati, sejalan. Seiman artinya bahwa kita adalah orang-orang percaya. Karena Kristus, betul? Ini kita seiman. Tapi jangan berhenti seiman saja. Tapi harus sehati. Berarti melakukan kehendak Tuhan. Kita mau taat. Amin. Jadi kita sehati. Melakukan kehendak Tuhan, bukan kehendakku. Suamiku, istriku apa? Ingat ya tadi di gereja musuh bilang apa gitu ya. Apa yang pertama? Seiman, belum selesai. Harus sehati. Melakukan kehendak Tuhan, bukan kehendakku. Kemudian sekarang apa? Sejalan membangun relasi persaudaraan rohani yang dipengaruhi oleh firman Allah. Jadi kita itu begitu kita kata sejalan berarti membangun relasi persaudaraan rohani. Jadi harus dibangun, ya, terus dibangun, tapi dipengaruhi oleh firman Tuhan, bukan kehendak. Jadi jelas ya temanya sekarang, nyambung ya. Tadi belum jelas ya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.